Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah majelis taklim di Masjid Darul Mukminin yang kami hormati dan kami banggakan, marilah pengajian pada malam ini bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali kajian pada malam ini yang topik pokok bahasanya menjurus pada masalah fikih kurban, ya, pada fikih kurban. Untuk itu sebagai muqaddimah, pertama saya aturkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Kautsar yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim fasholli lirabbika wanhar, maka salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah kurban. Yang kedua, hadis Nabi yang berbunyi ma'amila ibnu adama yauman nahri amalan ahabba ilallah min hiraqati jam wa innahu layati yaumal qiyamati bi quruniha wa adlafiha wa ash'ariha wa inna dama la yaqu minallahi azza wa jalla bi makanin qabla an yaqalal ardi fatibu biha nafsan. Hadis ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih demikian. Tidak ada sesuatu amalan anak Adam di luar hari nahar. Yang dimaksud adalah hari menyembelih kurban yang lebih disukai Allah selain dari menyembelih kurban. Kurban itu di hari kiamat akan datang sebagai keadaannya di hari menyembelihnya, lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, serta bulu-bulunya. Darah kurban itu sebelum jatuh di atas bumi lebih dahulu jatuh di tempat yang telah disediakan Allah, yaitu di surga. Karena itu bersenang-senanglah dirimu dengan berkurban. Ini hadis yang sangat-sangat menganjurkan kepada kita bahwa nanti pada hari raya Idul Kurban, hari raya Nahar, tidak ada amalan yang sangat-sangat dicintai oleh Allah kecuali menyembelih hewan kurban. Karena besok hewan kurban itu akan menjemput panjenengan di hari kiamat, komplit tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, bulu-bulunya. Jadi salah satu di antara binatang yang masuk surga itu adalah binatang yang dijadikan kurban. Darah yang mengalir itu sebelum jatuh ke bumi sudah jatuh
di sisi Allah. Nah, oleh karena itu ini adalah hadis yang kami jadikan pelajaran kepada kaum muslimin dan muslimah untuk melaksanakan penyembelihan binatang kurban. Juga tadi di dalam Al-Quran pada surat Al-Kautsar yang berbunyi fasholli, maka sholatlah li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah kurban. Nah, di sini ada perintah wanhar dan sembelihlah kurban menggunakan fi'il amar. Artinya kalau menggunakan fi'il amar itu menunjukkan wajib, ya, menunjukkan wajib. Nah, nanti dilengkapi dengan sebuah hadis, man wajada sa'atan falam yudhofi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki tetapi tidak mau kurban, kata Nabi, falam yudhofi, maka tidak mau kurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholatku, kata Nabi. Mampu berkorban tetapi tidak mau berkorban, Nabi mengatakan fala yaqrabanna musallana, maka tidak usah mendekati tempat sholatku. Ini maka sebagian ulama mengatakan korban itu hukumnya wajib, tapi sebagian ulama lagi mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, atau mazhab Syafi'i sunnah muakkadah, tapi mazhab yang lain Hanafi mengatakan wajib. Tapi yang jelas saya hanya bersifat menghibur bagi yang memang mampu pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah mampu berkorban, ya seyogianya berkorban. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, saya hanya akan menambah sedikit. Nanti yang penting banyak dialog atau tanya jawab. Kalau barangkali saya menjawabnya. Nah, jenis-jenis daripada binatang yang dijadikan korban, satu domba. Domba itu kalau di sini apa, Pak? Kambing. Kambing, ya. Tapi kalau maka itu domba Mekah itu dombanya lain dengan domba di sini. Ya, pokoknya sejenis kambing, domba itu sama, ya. Umurnya 2 tahun konta. Kalau di sini tidak boleh, tidak umum, tidak bisa dijadikan. Yang ketiga sapi, ya, sapi atau kerbau. Yang lain tidak bisa. Ada orang korban ayam, kalau sembelihnya sah, Pak, tapi yang tidak sah kurbannya. Yang menyembelih ayam sah disembelih, tapi tidak bisa dijadikan untuk kurban. Jenisnya sudah tertentu. Terus saya lengkapi, yang dijadikan binatang kurban harus binatang yang tidak ada cacatnya. Nah, ini misalnya cacat itu satu, rusak matanya. Mau menyembelih kambing atau sapi tapi binatangnya itu kok ada cacatnya, matanya rusak, ya. Yang kedua sakit-sakitan, kleker atau cekrek. Kalau perlu panggil dokter hewan untuk menyelidiki. Yang ketiga pincang, dingklang, itu juga tidak boleh. Dan yang keempat adalah binatang yang sangat kurus, tidak ada dagingnya. 4 binatang yang cacat ini, yang jumlahnya damatnya tidak sah untuk kurban, kecuali dalam keadaan darurat, memang cari yang gemuk tidak ada. Maka bagi orang-orang yang kurban yang namanya mudhohi, kalau sudah ada duit, paling tidak sekarang ini sudah mulai ngelus-ngelus, Pak. Karena kalau sudah nanti mendekati Hari Raya Idul Kurban itu sudah
dicop sana kemari, ada banyak kurus. Boleh sih boleh kalau memang dalam keadaan darurat tidak ada yang Nah ini memberi pelajaran kepada kita sebagai seorang muslimah, kalau memberi kepada orang lain, terutama kepada sama muslim, jangan yang ada cacatnya. Ini intinya gitu. Dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum memperoleh kebaikan di mana orang tersebut mengeluarkan infak atau sedekah yang sangat dicintai oleh dirinya sendiri. Maksudnya yang baik digunakan untuk diri sendiri, yang jelek diberikan kepada orang lain. Itu kurang pas menurut perintah dari Allah dan Rasulnya. Ini diantaranya yang perlu kami aturkan seperti itu. Barangkali untuk mau ketima cukup. Nah, monggo kalau memang ada yang perlu ditanyakan, monggo siapa yang ingin bertanya, monggo Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang perlu saya tanyakan, umpamanya kita melihat sapi, sapi lah, sapi itu gemuk Ustaz. Ya bagus lah, nggak ada sate, semua bagus. Cuma kekurangannya itu tidak keluar tanduknya Ustaz. Itu bagaimana? Secara syar'inya itu boleh kita beli dan kita jual sebagai hewan kurban atau enggak? Padahal di antara sapi-sapi itu yang kita lihat itu kok kelihatannya ya, kita itu biasa lihat tapi kok hilang. Kira-kira banyak Ustaz. Tapi kalau tidak ada tanduknya termasuk cacat tidak Pak? Pokoknya kalau cacat ya tidak bisa. Kalau bukan cacat ya tidak apa-apa. Karena tanduk itu tidak keluar kan dari gagang bayi Ustaz. Bukan dari pople. Itu biara itu penjelasan dari Ustaz. Ya kalau memang itu memang tidak termasuk cacat, tapi sapinya gemuk dan tidak ada pilihan yang lain, ya bisa. Tapi kalau masih ada pilihan yang lain, ya artinya tinggal waktunya ini masih ya. Jadi kalau masih bisa memilih yang lebih baik. Gitu. Ini kan masih ada jeda waktunya masih lama. Kecuali surah rumah gitu. Itu ya. Seperti yang biasa di Kumandang itu kami itu memang yang belangku. Tanduknya itu sebenarnya. Monggo yang lain barangkali. Monggo Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya. Ya, dan kami ini sebagai panitia kurban, itu kan kita itu menerima hewan kurban dan berkewajiban untuk membagikan atau menyalurkan. Nah kebanyakan selama ini kan istilah kita sebagai panitia itu kan kemampuan atau istilah keahliannya kan terbatas, dan itu pun istilahnya kan kalau itu kita wajib menyalurkan daging kurban itu kan istilahnya seperti kulit, kepala, kaki kan masih bisa dikonsumsi. Nah kebanyakan kadang-kadang kan kita tidak mau repot dan mungkin juga nggak bisa istilahnya mengakali lah. Kulit itu kadang-kadang kan kita uangkan. Nah intinya itu menurut hukum syar'inya seperti apa gitu, mohon menjelasnya. Sementara itu aja dulu. Ya terima kasih Pak Haji. Jadi memang ini permasalahan daging kurban termasuk kulit
itu memang tidak boleh dijual. Memang ada hadisnya tidak boleh dijual. Tetapi kalau kepala, misalnya kepala ini ya bisanya kepala kalau ada tenaga yang digepuk Pak, digepuk. Ya kalau saya juga mendengar dari teman yang lain, kalau yang lain mungkin diberikan kepada siapa, tetapi ada lagi digepuk Pak di tempat saya tadi malam tuh ada digepuk. Memang dia itu istilahnya biasa tukang nyacah itu kepala itu satu. Kalau memang tidak ada yang ahli dalam keadaan terpaksa ya diberikan kepada orang lain atau bisa digulai Pak, digulai dimakan oleh panitia, tidak apa-apa. Digulai ya, dimakan oleh panitia. Nah kulit, kalau kulit sapi mungkin masih bisa dirajang. Ya kalau kulit sapi kan bisa ya. Tapi kalau kulit kambing kan tidak bisa. Atau kulit sapi dirajang tidak ada yang bisa dijual Pak. Kulit kambing kulitnya dijual jadi duit, belikan kambing, sembelih lagi, dagingnya bagikan kepada untuk yang kurban itu sepertiga atau lebih sedikit apa, yang untuk fakir miskin itu sepertiga. Terus sepertiga lagi dihadiahkan kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang yang termasuk maaf ya, para kiai, para mubalek, guru ngaji, itu boleh. Kalau korban diberikan kepada orang kaya tidak apa-apa. Oh yang korban makan dari daging korban boleh, tidak seperti saya mengeluarkan zakat fitrah diberikan kepada istri saya tidak boleh. Diberikan kepada tetangga saya kaya juga tidak boleh, haram. Kalau zakat fitrah itu jelas untuk fuqara wal masakin. Tapi kalau kurban boleh, jangan punya persepsi pandangan kurban tetangganya kaya. Wah, Pak, sugih. Tidak usah, jangan Pak. Kalau kurban boleh. Atau maaf, barangkali karena kita ini hidup di kota, bagaimana diberikan kepada non-muslim. Nah, menurut pribadi saya boleh, tetapi sebelum diberikan kepada non-muslim, jamaah kita itu diselidiki dulu, sudah dapat semua apa belum. Itu yang biasa jamaah, yang biasa ngaji, terutama yang open ini, jumlahnya itu sebetulnya kalau untuk para fakir miskin itu tidak ada ketentuan Pak, tidak ada harus sekian kilo, itu enggak ya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau memang 1 on, 2 on, seperempat monggo, itu tidak ada aturan. Yang penting tadi sepertiga bagi yang kurban hanya mudhofi, namanya mudhofi ya kurban. Sepertiga lagi untuk fakir miskin, sepertiga lagi dihadiahkan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Nah, yang sangat membutuhkan dihadiah. Yang namanya hadiah itu tidak harus orang yang fakir miskin ya. Itu diadanya seperti itu. Jadi kalau umpama kambing ulame itu dijual, dibelikan lagi pada kambing lagi, dimasak atau diberikan kepada orang lain, terus sisa uangnya masuk kas masjid. Karena kalau dibelikan kambing kan udah umpama sisa 500, nah, masuk kas masjid. Yang tidak boleh itu orang korban lulangnya dijual, hasil jual lulang itu masuk sah yang korban, itu yang tidak boleh. Termasuk diantaranya Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu, ada orang yang kebanyakan mendapatkan daging korban dari masjid sini dapat, dari sono dapat, wah di rumah numpuk Pak.
Kebetulan tetangganya ada yang jual bakso. Ya. Ngomong sama yang jual bakso, saya nggak lupa tegur. Iya, yang benar ya, fakta itu. Gimana Pak nyempil daging murah. Ya benar. Pengalaman ya. Jangan. Daging korban itu disodakohkan, dikonsumsi. Mungkin maaf ya, di masyarakat itu kadang-kadang yang dapat ya tumbuh-tumbuhan, yang tidak dapat juga ada Pak, kelewatan toh. Padahal sudah membeli kecap, sudah membeli cabai, tapi tidak ada yang ngasih. Nah ini biar merata. Kalau yang merasa wah terlalu banyak, boleh dropping keluar desa, tidak apa lingkungan sini sudah merata. Waduh, saya sendiri maaf terus terang tiap tahun saya itu dapat daging kurban dari sini Pak. Tapi saya dapat daging kurban dari sini itu bukan saya makan, saya bagikan lagi kepada tetangga saya, jamaah saya banyak. Jadi jangan sampai kemilikan duit istilahnya dijual. Jadi menjual daging kurban, walaupun ada ulama yang mengatakan, tapi menurut saya lebih bagus jangan dijual, disodakohkan. Ada lagi Bapak? Ya, Pak Bro? ada lagi Pak Kiai. Ini kan seumpama nih istilahnya kan kebanyakan kadang kan kulit atau jalan itu kan istilah diuangkan ya. Diuangkan ini kan kadang-kadang mungkin kalau saya pribadi pengalaman sudah ya berjalan belajar sekian tahun, istilahnya kan kalau dibelikan lagi mungkin kan menambah kita repot. Tidak cukup. Mungkin langsung dimasukkan ke kas masjid atau kita seperti Darul Mukhtin kan juga ada yayasan anak yatim piatu atau kegiatan masjid lah. Kira-kira boleh apa enggak? Yang tadi saya sampaikan itu, seandainya tadi kan satu sampelnya contoh ada sisa uang dari hasil penjualan kulit, kalau digunakan untuk membeli hewan kurban masih bisa belikan, masih sisa. Nah sisanya itu yang masuk kas masjid itu. Bukan masih sisa Pak Kiai. Istilahnya kan kulit tuh sumber makan kadang sapi sampai 5 ekor, terus kambing berapa, itu kan diuangkan kan sudah berbentuk uang. Mungkin kalau diberikan kambing yang masih hidup, mungkin kan masih dapat. Nah itu kan barangkali mungkin mendapatkan kegiatan takmir atau panitia, mungkin uang penjualan kulit atau yang lain itu langsung diberi untuk kebutuhan kas masjid gitu loh, maksudnya enggak diberikan yang masih hidup. Soalnya berarti masih potong lagi, dibagi lagi, kita membagi lagi. Dan kegiatan dari awal itu biasanya kan sampai siang kadang-kadang kan kita semua kan sudah capek Pak Kiai. Iya. Dan lagi seperti mungkin kan istilahnya memang sepertiga dapat, terus fakir miskin, dan sebenarnya itulah barangkali mungkin nih Mama seperti saya nih kambing, padahal kan sudah dapat jatah dari panitia kan sepertiga gitu. Itu diaputar istilah itu kepalanya mau rebus, kakinya itu daripada istilahnya nggak ada yang bisa mengelola, saya bawa pulang itu kira-kira dibolehkan apa enggak itu hukumnya? Jadi kalau memang tidak ada yang ngurusi, yang untuk menjaga supaya jangan sampai terjadi suzon Pak Haji, lebih baik dimasak bersama-sama, dimakan panitia. Ini untuk menjaga yang namanya itu kan sangat rawan sekali. Nah, apalagi Pak Haji seorang pengurus. Rawan benar. Orang sepiroko ya. Mohon maaf, soalnya pengalaman kemarin itu ya kasihan ini Pak B. Yang lain masih kemana-mana, dia masih bersih. Itu kan dimasak.
kerjasama dengan ibu-ibu. Lah malamnya pas ada pengajian apa-apa dimakan bersama-sama. Ya, ini ada kebiasaan ya sudah ini kegiatan kan nanti sudah mungkin merasa capek apa siang begitu kadang sudah selesai bagi daging kan kadang-kadang pas ada masih terkumpul seperti kaki-kaki yang terbengkalai itu namanya di situ. Saya makanya kalau masukannya di semua panitia itu wajib untuk mengelola itu bangga itu kadang-kadang kan orangnya kan. Makanya itu kan saya bilang tadi untuk menjaga fitnah. Ya seandainya ada yang biasa masak diserahkan kepada ibu-ibu. Nah, nanti dimakan di masjid oleh pengurus masjid atau panitianya itu tidak apa-apa Pak. Saya menjaga, kalau saya sih yakin tujuan Pak Haji ya itu adalah baik. Tapi yang namanya orang itu yang silya ada ya. Tapi kalau dimasak terus dimakan oleh seluruh pengurus masjid atau panitia kurban kan jelas dirasakan semua. Nah, itu Pak, itu maksudnya. Nah, ya. Biasanya kebiasaan ini umpamanya kan ada penyembelihan sapi ada 5 ekor Ustaz. Kulitnya itu kita jual Ustaz. Ya. Karena kalau naik dipotong-potong umpamanya saat dikasihkan siasuki ya Allah kulit kita secara enak. Satu begitu Ustaz. Seperti kita kalau dijual umpamanya uangnya nilainya 1 juta Ustaz. Nah itu nanti kita kebiasaan sini Ustaz dibelikan daging lagi Ustaz. Dibelikan daging tapi dagingnya ya daging yang sudah jadi Ustaz. Wes katakanlah di tempat daging lah. Nah nanti kita tasarufkan ke orang-orang yang belum bekerja atau yang belum menerima itu Ustaz, di mana itu secara tarifnya Ustaz? Ya itu sih dibelinya itu Ustaz, tapi sudah tidak namanya kurban. Sama itu kemarin itu ada pertanyaan Pak Arifin, saya mau kurban, tapi saya nggak mau gabung getik. Saya mau pesen di pasar 100 kantong. Niatnya mau saya gunakan untuk kurban. Saya enggak beli binatang, enggak ada hidup. Karena praktis, enak, ekonomis. Ya belinya itu namanya bukan kurban lagi, itu sedekah biasa. Itu maksudnya. Nah ini kan daging yang dari korban itu kan sudah kita belikan Ustaz. Ini kan menghindari istilahnya daging seperti kulit itu. Ya lebih baiknya Pak. Kita belikan daging lagi. Tapi bagus istilahnya. Kalau memang cukup. Harusnya. Kalau cukup, kalau tangguh. Besok saldo sisanya mamanya 1,5 juta. Bingung ya masuk kas saja. Kecuali kok sisanya mamanya 4 juta. Umpama. Kalau untuk beli kambing saya kira kan 3 juta masih dapat itu. Itu maksud saya seperti itu. Kalau sisanya itu digunakan untuk beli kambing sudah tidak bisa ya masuk kas gitu. Kalau masih bisa untuk membeli kambing 1 ekor, lebih bagusnya kita belikan kambing 1 ekor disembelih lagi. Sembelih lagi. Gitu. Gitu. Kalau memang sisanya kok hanya sekedar 750. Oh ya masuk kas. Itu ada kok tanya jawab seperti itu. Itu kan. Enggak ya kalau saya kira seperti itu. Maksud saya itu kan urus selanjutnya itu biar nggak usah ada uang. Kita cukup, berarti cukup malam ini kita itu mendengarkan dan sebagai acuan untuk selanjutnya masih mau siapapun lah istilahnya. Iya, jadi pedoman karena kan kurban itu setiap tahun mesti ada, jadi rutin. Nah itu artinya untuk pedoman
barangkali yang namanya kita itu kan sudah sepuh, nanti generasi kita yang akan melanjutkan sudah ada tuntunannya seperti itu. Biasanya kalau sini itu untuk gantung itu sudah ada Pak. Nah, sudah itu kan alat itu sudah bagus. Terus bagi yang nyembelih itu memang harus disediakan dana Pak, bisyarah itu terserah sesuai lingkungannya. Pak, kalau orangnya setelah saya beri bisyarah kok dikembalikan lain persoalan ya. Yang ngeledeki nguliti siapkan Pak, ini gotong royong diberi lain persoalan. Tapi dalam agama yang nyembelih, yang nguliti itu harus disiapkan dananya itu ya, seperti itu. Walaupun saya banyak daerah Pak di sini tuh jamaah sini ahli nguliti semua ya, monggo lah Pak. Jamaah di sini itu orangnya pintar nyembelih, tidak menang monggo. Tapi dari panitia ini sudah menyiapkan. Jadi nanti laporannya panitia ketua itu kan tahun jawab ini sudah disiapkan, tapi tidak mau itu Pak. Cuma yang perlu saya aturkan di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu, berkali-kali saya matur, memang menyembelih hewan kurban itu tidak seperti menyembelih binatang yang dijual Pak. Ini ibadah. Minimal ketika menyembelih itu minimal membaca basmalah, bismillah atau bismillahirrahmanirrahim minimal. Dan lengkapnya sholawat Nabi, ditambah lagi doa ya. Nabi sendiri seorang rasul ketika menyembelih binatang kurban, bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahu akbar, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Itu doa. Makanya di mana-mana saya selalu menganjurkan kalau yang nyembelih itu yang pertama yang profesional yang ahli. Kalau saya itu menyembelih binatang memang tidak profesional, jadi tidak berani Pak. Maksudnya yang profesional itu sudah lihai lah caranya, saluran darah sama ini sudah tahu semua ya, tidak bingung. Nah itu yang pertama yang profesional, biasa apapun nyembelih di Belandong. Dan yang kedua harus yang ahli agama Pak. Karena pengalaman saya dulu pernah jadi guru agama di sekolahan melaksanakan penyembelihan binatang kurban, saya mendatangkan tenaga penyembelih dari luar. Tanya Pak, mana binatangnya yang mau digunakan kurban? Ini Pak, tahu-tahu borok bus. Minimal bismillah. Nah ini maka hati-hati ya, kalau di sini udah berjalan monggo bapak-bapak lebih Pak siapa yang punya profesional dan memang tahu agama. Nah, itu diantaranya yang pesan saya seperti itu. Ada lagi barangkali monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan yang biasa terjadi Ustaz Ya. Tapi terkait penerima kurban Ustaz. Boleh nggak sih kalau penerima kurban itu mendapatkan double gitu Ustaz? Misalkan sudah mendapatkan daging sama di masjid, dapat dari masjid itu dari wilayah RT. Terus misalkan di sini kan ada pengajian juga itu Ustaz, itu mendapatkan daging itu lagi, itu juga seperti apa? Terus yang kedua, ini hal sepele tapi mungkin bisa jadi acuan gitu Ustaz. Iya. Biasanya kan ada dana operasional, itu digunakan untuk konsumsi. Konsumsi itu salah satunya kan rokok. Rokok sendiri kan masih ada ikhtilaf dari ulama, hukumnya seperti apa. Nah itu bisa nggak misalkan diambilkan dari operasional itu sendiri, atau lebih baik kalau misalkan mau mengasih konsumsi rokok itu dari dana pribadi gitu. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak.
Jadi biasanya sapi 7 itu dibagi sapi 1 dibagi 7 orang itu kalau di mana-mana itu saya mendengar 2,8 2.800.000 2.700.000. Entah kalau di sini berapa Pak? 27 ya sekitar itu. Nah itu kelihatannya panitia ini sudah menganggarkan untuk biaya operasional, di antaranya untuk plastik kan ya, termasuk rokok konsumsi. Nah itu kan bagian ibu-ibu itu. Maka saya mengatakan panitia ini melibatkan ibu-ibu yang kerja, bapak-bapak, ibu-ibu menyiapkan pagi-pagi mungkin belum sarapan, belum minum, belum rokok ya. Ini dana operasionalnya itu diambilkan dari situ. Ambil ini untuk panitianya sekian harus disiapkan. Terus bagi penerima itu tidak ada ketentuan apa itu cuma 1 bungkus, 2 bungkus boleh. Kalau memang stoknya banyak, ya enggak. Yang penting pertama maunya 1 bungkus. Oh, masih ada double, apalagi itu keluarganya banyak. Awas hati-hati Pak. Ini satu rumah kadang-kadang 2 kepala keluarga. Nah ini pengalaman saya dulu di panitia. 2 keluarga itu satu rumah tak ambil 1 Pak. Ya tak ambil saya 1 itu, yang saya ambil yang tua kan, yang sepuh, yang muda enggak. Tapi ketika pembagian distribusi yang menyampaikan itu yang menerima bukan yang sepuh, yang anaknya atau mantunya, gebrek Pak. Gebrek itu katanya. Nah ini kan pengalaman-pengalaman ini jangan sampai dengan adanya penyembelihan binatang kurban, adanya zakat fitrah menjadi gebrek. Tapi diharapkan supaya tambah giat, rajin ibadah, tambah rukun. Yang kena pasti panitianya Pak. Yang kena itu pasti panitianya. Nah dia ini sing dunaikin PC dalam. Saya marah Pak, dunaikin PC ini semarang. Tapi saya tidak marah karena memang kebetulan di OSIS itu di STM kelirunya itu ketua OSISnya Pak Nonsewu ini hanya sekedar pengalaman yang diberi orang yang jauh-jauh dulu Pak, sedangkan lingkungan sekolah tidak dikasih. Terakhir setelah terakhir isinya orang member Pak, termasuk yang biasa kita siung isinya keset apa itu usus balon coba. Nah ini saya dikatakan saya merasa koreksi introspeksi. Oh ini kesalahannya di mana? Nah, hal-hal yang semacam inilah diantaranya nanti di dalam distribusi itu juga harus bahkan panitia peneliti. Kalau perlu dibuka itu. Ya jadi itu udah sembarangan soalnya nantinya yang kena ya paling-paling yang sesepuh sini itu. Jadi nanti ya saya mohon mudah-mudahan di sini tidak terjadi Pak ya. Tapi kerjasama, kebersamaan, saling ingat mengingatkan itu sangat-sangat penting sekali. Karena kemampuan manusia itu tidak sempurna. Nah itu jadi tenaga sepuh perlu, tenaga muda perlu, ibu-ibu juga perlu, bapak-bapak ya juga perlu. Nah ini diantara. Itu diantaranya perlu kami aturkan. Memang tidak ada ketentuan hanya 1 Pak. Nah, kalau memang masih ada buat apa sih? Nah, bagi lagi sama untuk zakat fitrah sakono tapi kok dan apa tuh malam-malam ada orang yang memberi lagi ya double dapat. Ini soalnya pengalaman yang sudah namanya kita semua kan masih belajar. Iya. Kalau yang sudah berjalan di sini itu kan nanti biasanya mungkin pengajian akad pagi kan sekian orang mendengar mau bagi kupon itu kadang-kadang kan lebih banyak biasanya. Iya. Dan untuk di kampung-kampung biasanya kan Pak RT wilayah setempat biasanya yang data ini sebenarnya data si A si B C kan yang membagi kupon itu ya kebetulan kadang-kadang kan 1 orang mungkin
bisa double. Bisa dapat dari dua. Iya. Itu lagi maksud Pak Mo kan betul ya Pak ya. Itu akhirnya kadang-kadang ya itu jadi cemburu lah istilahnya. Nah itu nganu Pak, itu dikompromikan, koordinasi ketua RT dengan panitia korban sing bagian seksi pembagian kompromi. Ben aja sing double sing ora. Nah, ini rawan ya, jadi dikompromikan seksi pembagian di panitia korban itu siapa? Ketua RT atau RW kerjasama. Sehingga masyarakat ini betul-betul menerima merata lah, yang penting itu merata. Orang sepiro Pak, kadang-kadang jadi orang pas. Wis pokoknya biasa nang sing jenenge wong Jawa. Wong Jawa kuwi maune ora ana rezeki kuwi anteng, tapi ana rezeki dadine urip. BLT. Kan, nah itu BLT itu ya jadinya kan bantuan langsung tunai singkatannya Pak, tapi di tempat saya BLT bukan bantuan langsung tunai, bantuan langsung tukaran. Orang tunai tukaran. Nah, apalagi menggunakan maaf ini juga saya dengar family system. Jangan menggunakan sistem family, ini akan rawan Pak. Dume panitia ini yang dikasih ini yang jangan. Ya kita berusaha semaksimal mungkin, keadilan kita jaga Pak ya. Nah, pokoknya kerjasama panitia ini saya harapkan keadilan, pemerataan ini betul-betul bisa terjaga, terjamin, terlaksana dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi non muslim bisa mendapatkan itu ya, tetapi ada ketentuannya tadi apabila seluruh jamaah kita ya. Ini masalah akidah beda dengan masalah muamalah. Kalau pemberian yang namanya orang Islam itu akidahnya tetap percaya kepada Allah, Tuhan saya Allah. Tapi kalau orang non Muslim lain, tidak bisa dicampur aduk. Ini maaf, ini sedikit nyenggol. Hari Raya Waisak ini saya baru lihat di HP Pak. Masjid kok digunakan untuk ibadah orang Hindu. Ini baru saya ya Allah. Entah seandainya kalau di sini itu digunakan untuk agama Hindu, bulan kabeh. Ini bukan fitnah Pak, ada. Ini memang kita harus lebih ikhtiar ya. Kalau yang seperti itu pembagian muamalah, hubungan sesama manusia tidak ada masalah. Tapi kalau masalah akidah jangan sampai dicampur aduk. Wong Islam nang jemaah tering gereja, wong Nasrani nek dina Jumat mlayu mrene. Kan campur aduk kalau gitu. Tapi kalau masalah ini ya insyaallah ya menurut saya tidak apa-apa. Barangkali masih ada lagi bapak-bapak, ibu-ibu Mau disampaikan Ibu? Monggo Bu, yang pengalaman ya, yang pengalaman ini jangan sampai pengalaman saya dulu ya jadi guru SMP Pak, guru agama. Nah sini malah kepalanya udah hilang Pak. Tempat saya SMP itu nyembelih wedhus, urung apa-apa, kepalanya hilang, sikile do hilang. Ya. Lagi kono ndas padha ilang. Lah, tapi kan kalau menurut Pak Kaji Teguh tadi ketika kampiran Pak ya, jadi orang itu kenyataan. Nah, ternyata maaf ya, aib. Tapi saya nggak menyebut orangnya. Ternyata yang namanya ibu-ibu kalau pergi kemana-mana bawa tas, ternyata kepala kami itu berada di dalam tas. Itu kenyataan. SMP Negeri 1 Bojo lah sing ora bener teman saya Pak, teman saya itu yang isma orangnya Pak Rifin. Nah ini kepala kambing kok di dalam tas. Saiki tak jupuk kepala kambingnya
tasnya tak ganti waktu sing gede. Ora sembrono. Jadi maksudnya nanti kalau pulang itu masih malah ada ketemu masih dulu kowe. Ini sejarah. Tapi ya mudah-mudahan ya ini hanya pengalaman saya. Tapi kalau di sini nggak mungkin ya. Sini bukan kepala lagi, Ustaz. Hah? Sini bukan kepala lagi, pernah sampai ke bagian yang kemudian ya bukan kepala lagi. Pernah Ustaz. Sini. Saya bukan mau menjelek-jelekan itu bukan. Karena Ustaz itu sudah saya anggap ya Ustaz ini ya nggak masalah. Iya, nggak apa-apa. Itu Ustaz. Kedua, ini masalah sepertiga untuk yang pengurban, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk yang berhak pakai miskin itu lah. Yang sini itu biasanya sepertiga untuk si pengurban, Ustaz, yang sepertiga untuk hadiah itu perlu kita kasihkan si pengurban biar dia nggak ngasih hadiah siapa atau masih tetap kita kelola panitia, Ustaz. Tapi panitianya dapat. Gimana? Panitianya dapat daging nggak? Kalau panitia dapat, Ustaz. Ya yang tidak dapat siapanya? Ya, Kurban. nggak ada. Hah? Nggak ada, cuman yang hadiah itu kan katanya yang hewan kurban yang tinggal sepertiga untuk pengorban, sepertiga untuk hadiah. Ya dihadiahkan bagi yang mau. Ya mungkin kan banyak orang yang datang, saya mau minta daging kurban, ya kasih. Jadi kalau memang tidak ada yang ya double itu tidak apa-apa. Seperti saya umpamanya ya, yang kurban itu sepertiga lebih sedikit tidak apa-apa, tidak ada terlalu. Lah kalau yang pekurban mudhohi itu saya sudah minta, ya tidak apa-apa. Itu maksudnya ya disalurkan kepada masyarakat. Di sini itu kadang terjadi seperti ini Pak Kiai. Karena kan mungkin memang dia itu kan juga biasanya itu kan orang mendatangi tempat-tempat masjid-masjid yang dan kebetulan di sini tuh biasanya kan difasilitasikan yang dapat kupon dulu. Seumpama ada orang yang datang itu istilahnya kita tolak, itu tidak kita kasih. Marah. Itu kira-kira kita tuh zalim apa enggak? Ya. Jadi itu persoalan seperti ini banyak Pak. Tapi harus memang panitia itu bukan zalim, artinya mendahulukan. Ini tuh jelas orangnya biasa jamaah, biasa ngaji, itu utama. Lah setelah itu mendapatkan prioritas, kok masih ada sisanya baru yang datang yang tidak pernah, gitu Pak. Itu bukan di sini saja Pak. Saya dapat itu pabrik batu, aku bingung ya, bingung sing tak datang tak wenehi, lho sing teko pira, ya yang didata aja dulu. Bilang dengan cara yang bijaksana, yang sopan, nyuwun sewu ini dulu, baru nanti kalau ada tetap akan dikasih. Sama kan bagi zakat fitrah itu kalau malam hari raya ya yang lingkungan dekat masjid yang biasa di sini. Nah, nanti kalau yang tidak pernah ke masjid dapat itu nanti kan yang rajin ke masjid orang masjid itu ya dikit lah agak sedikit, tapi dengan cara bijak sana, paling tidak ucapannya yang bagus lah ya. Lagi Ustaz. Ya. Terkadang Ustaz, kan kita itu ada yang di luar panitia itu. Nah itu kan terkadang kan nitek Ustaz. Orang itu tapi yang nggak dapat perlu tahu itu sudah dikasih ya, tapi Tatak lagi. saya lihat sendiri Ustaz. Nah kalau sudah kok balik mana? Terkadang kita itu orang nama
Orang Ustaz. Ayo orang mentolo. Song duwe rokok itu priye itu Ustaz. Ya ya memang harus tegas. Tapi guru kok wis brede kok brede maneh. Ini jangan. Hah? Ya harus Pak, harus. Ini panjenengan sama dapat. Lah ini ada bagian yang belum datang. Nah, itu aja maaf. Nanti kalau yang sudah dapat kupon kesini tidak ada dagingnya, saya dimarahi, gitu kan? Kasihan yang panitia Lah iya, yang panitia ya harus itu. Sing kerja kok Pak ya, mosok sing kerja wis itu udah gini. Itu ya harus panitia. Yang namanya hari raya Idul Kurban itu kan yang namanya ayyamu tasrik itu ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasrik itu hari-hari untuk makan dan minum. Makanya dilarang berpuasa pada hari itu kan tanggal 10, 11, 12, 13 untuk makan dan minum. Nah, termasuk ada orang yang mengatakan hari raya sate. Kalau Idul Fitri hari raya lontong ayam. Nah, itu jadi untuk senang-senang. Makanya ya memang orang Islam itu pada suatu saat harus punya rasa tegas. Ya kadang-kadang sing terus wong sepuh Pak. Nah iki sing marai kadang-kadang arep tak tolak wonge sepuh. Padahal sudah dapat ya. Nah, ini karena problem ya. Yang namanya manusia hidup memangnya namanya jadi pemimpin itu ya banyak problem menghadapi seperti itu ya, tetap kita hadapi dengan penuh lapang dada. Bisa. Terakhir sedikit lagi. Sebentar, ini tadi kan mohon maaf, istilahnya kan saya atau kurang fokus mendengarkan. Ini maksud saya tadi kan Bapak ini harga kulit yang dijual nggak ada yang menolak. Itu biarpun istilahnya kalau dibelikan kambing itu mungkin dapat umpama ini, itu nggak dibelikan yang masih hidup langsung untuk kas masjid atau untuk kegiatan operasional masjid atau untuk anak yatim itu boleh nggak Pak? Yang Bapak ini kan kita umpama nih, kita sebenarnya kan nggak tahu sampai minimal mungkin 5 juta atau berapa kan itu kan dibeli untuk beli kambing hidup kan masih lebihan gitu waktu Bapak kita sebagai panitia yang pertama merasa sudah capek aktivitas dari pagi sampai mungkin sore. Nah itu biar nggak daripada repot-repot terus uang itu langsung masuk ke kas atau ke yayasan anak yatim piatu itu gimana? Nah saya sangat setuju ke itu ke biaya nasional masjid. Jadi maksudnya nggak usah dibelikan kambing gitu. Iya. Tapi kalau dibelikan kambing kan kita masih potong lagi, bagi lagi kan. Padahal dari pagi kegiatan sampai sore sudah capek. Sudah lemes. Kalau memang sudah capek ya terpaksa seperti itu masuk digas. Dia langsung gitu aja boleh gitu. Ya itu daripada kerjanya tidak maksimal ya. Berarti syari'nya boleh Ustaz. Ya boleh. Iya saya masuk tuh kan syari'nya. Maksudnya jangan yatim, maksudnya ke kas masjid aja. Ini yang terakhir Pak, terakhir aja. Yaitu ada orang korban yang dinamakan kepada orang yang sudah mati. Ini hanya penegasan. Kalau yang korban itu anaknya, dinamakan kepada bapak atau ibunya yang sudah meninggal dunia, boleh. Pahalanya sampai. Bahkan walaupun tidak disebutkan nama bapaknya atau ibunya meninggal dunia, asal anaknya itu sudah niat mau bertobat, ini otomatis pahala anak ini akan ngirim kepada kedua orang tua. Ini perlu. Tetapi kalau untuk orang lain saya tidak berani Pak. Ya kalau untuk orang lain. Tapi kalau untuk anak yang soleh atau soleha, bapaknya soleh, ibunya soleha, itu untuk korban dinamakan boleh. Ya artinya memang di masyarakat
saya mau kurban tapi tak namakan bapak saya udah meninggal, monggo enggak apa-apa gitu. Ya. Walaupun tidak disebut secara otomatis. Barangkali cukup gitu Pak ya. Nah, kalau sudah, mari bersama-sama pengajian pada malam ini kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.